PPT di proyektor, tapi ternyata proyektornya nggak bisa dipakai. Jadi aku minta tolong buat teman-teman ngecek PPT-nya lewat HP sendiri-sendiri ya. Oke. Gitu. Mohon dimaklumi. Jadi masih ingat nggak kita kemarin materinya apa aja? Enggak, di minggu yang kemarinnya lagi. Prinsip. Betul. Jadi prinsip itu apa? Ya betul, prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa itu apa? Jadi prinsip seni rupa itu kemarin adalah bagaimana cara mengolah unsur-unsur pas. Jadi aku mau memberikan langkah-langkahnya dalam pembuatannya. Tapi sebelum itu, aku mau presentasi terlebih dahulu. Ini yang udah berangkat siapa aja? Bayu. Dua. Bayu absen berapa tuh? 10. 8. Adip. Absen 8 Bayu. Bayu kira 10 sakit. Alfa. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi langsung saja masuk ke materinya. Jadi bisa sekalian dicek ya teman-teman anak-anak. Jadi di seni lukis sendiri itu langkah-langkahnya aku bagi menjadi 5. Yang pertama adalah menyusun konsep, yang kedua adalah mempersiapkan teknik dasar lukis, terus yang kedua adalah media dan peralatan, yang ketiga adalah pembuatan sketsa, dan yang terakhir adalah pengecatan dan finishing. Begitu. Dan kemudian kita langsung lanjut ke penjelasan di menyusun konsepnya. Menyusun konsep yaitu boleh minta tolong dibaca dong. Apa? Yang menyusun konsep apa makanya? Jadi kurang lebih seperti itu, dan menyusun konsep itu adalah langkah pertama dalam pembuatan sebuah karya. Untuk membuat karya yang terarah dan kemudian memberikan sebuah kesan ataupun pesan ke dalam karya tersebut, kita memerlukan ide dalam pembuatannya. Nah, ide ini biasanya supaya karya itu terarah. Misal kalau misalnya kita bikin karya yang berhubungan sama luar angkasa, tapi kita bikinnya ada di dinosaurus, kan itu enggak. Flat brush adalah teknik menggunakan area warna yang rata dan konsisten. Ada satu media teknik ini sering digunakan untuk melukis latar belakang. Sebenarnya ada gradasi dalam perubahan tahap dari satu warna ke warna yang lain. Dalam suka gradasi sering pada transaksi halus antara warna ke warna yang lain berbeda. Yang kita job itu backdrop itu adalah salah satu teknik yang biasanya digunakan untuk pembuatan sebuah background. Seperti itu ya. Aku minta perhatian dulu dong, biar kita cepat. Jadi biasanya backdrop ini digunakan dalam pembuatan misal langit ataupun kayak tadi yang warna angkasa, ataupun sebuah background yang itu warnanya solid atau satu tadi ya. Terus di gradasi sendiri itu tujuannya adalah untuk memberikan value dari satu objek. Jadi untuk menampilkan bayangan misalnya, ataupun menambahkan nilai dari satu objek tersebut, gradasi ini dapat meningkatkan nilai dari sebuah objek tersebut dengan mengadakan gradasi ini. Kan gradasi itu adalah satu perpindahan warna ke warna yang lain. Itu contohnya, misalnya teman-teman bisa bikin bayangan dari yang awalnya terang ke gelap. Itu
penggunaan gradasi sangat efektif untuk membuat bayangan tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada teknik kering atau dry brush. Dry brush sendiri adalah teknik dalam melukis di mana kuas yang agak kering itu digoreskan untuk mengaplikasikan cat yang ke dalam sebuah media yang juga kering juga. Biasanya penggunaan teknik ini digunakan untuk menciptakan sebuah tekstur ke dalam suatu objek. Jadi misalnya mau membuat suatu tekstur dari bulu atau mungkin dari pohon, itu menggunakan teknik ini. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah teknik basah. Teknik basah sendiri mungkin udah pada familiar itu dengan cat air ya, tapi di cat akrilik sendiri itu tuh juga ada teknik basah. Nah, teknik basah sendiri kalau di cat akrilik itu tuh mengacu pada penggunaan cat akrilik yang dicampur dengan air dengan tujuan untuk menciptakan efek transparan ataupun peradaannya. Jadi udah aku siapin QR code buat kalian join ke kuis ini. Bisa kalian scan ya satu persatu mungkin, atau bisa maju kalau yang nggak kelihatan. Sebelum aku tutup, mungkin masih pada ingat gak ini tadi kita belajar pakai aja. Salah. Ya. Kipas. Kipas apa?